Sobat Pedalaman Tangan Pengharapan, bertemu lagi di episode Sobat Pedalaman. Kali ini bersama saya Delvrita Sidabutar. Saya berasal dari Parapat, Sumatera Utara, dan saya ditempatkan di Feeding and Learning Center SMP Ansus, Yapen Barat, Papua. Dan saya sudah ditempatkan di sini sekitar 1 tahun 6 bulan. Sobat Pedalaman, saksikan kegiatan-kegiatan dan keseharian saya di Kampung Ansus, Negeri Seribu Tiang. Tanah Papua punya segala kekayaan dan keindahan, termasuk salah satu menghadirkan pesona keindahan yang berbeda, yaitu perkampungan di atas laut. Rumah-rumah yang dibangun di atas laut memberikan nuansa keindahan yang berbeda dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Rumah penduduk yang dibangun di atas laut memberikan nuansa yang baru bagi kita. Ditambah dengan panorama alam yang indah, akan membuat kita terkagum dengan semua yang tersaji di depan mata. Namanya Ansus. Masyarakat menjulukinya dengan antara susah dan senang. Namun bagi kami, Ansus adalah kampung seribu tiang, di mana 99,9% rumahnya berada di atas air laut dengan topangan banyak tiang. Kondisi rumah bertiang yang semuanya berada di atas air laut menjadikan perahu sebagai transportasi utama masyarakat di Ansus. Terdapat banyak jenis-jenis perahu yang digunakan oleh masyarakat, seperti perahu dayung tradisional ataupun perahu motor yang sudah menggunakan mesin. Ketika kita menelusuri perkampungan, kita akan berjumpa dengan perahu-perahu penduduk yang melintas. Senyuman dan sapaan yang ramah dari masyarakat ataupun anak-anak akan menyambut kedatangan kita yang begitu menyejukkan hati. Oke, halo Sobat Pedalaman. Jadi sekarang kita lagi ada di tengah laut. Nah, inilah kondisi Ansus tempat saya tinggal. Jadi karena kondisinya di atas laut, jadi semua rumah berlabuh, rumah di atas laut begitu. Nah, jadi otomatis kita mau kemanapun harus pakai dayung ini dengan perahu ini. Air merupakan sumber utama kehidupan. Namun, di kampung ini, walaupun rumah di atas air, tapi masyarakat di sini masih kesusahan untuk mendapatkan air bersih. Masyarakat sangat kesulitan untuk mencuci, mandi, bahkan air untuk diminum. Mereka harus mengambil air dari pipa besar yang dialiri dari gunung. Dan mereka harus mengambil dengan perahu yang dipenuhi ember-ember besar. Tak jarang dari mereka langsung mandi dan mencuci di pipa atau selang pengaliran air tersebut. Halo Sobat Pedalaman, selamat pagi. Jadi ini kita baru bangun tidur. Dan kebetulan air lagi naik, air lagi pasang. Kita harus manfaatkan untuk ambil air begitu, ambil air minum karena di sini susah sekali air bersih.
Jadi kita lagi tunggu anak, ambil perahu dan kita akan dayung ke sana. Jadi ambil airnya ke arah kali di belakang sana. Sembari menunggu anak, saya sudah mengumpulkan gen-gen yang akan kita bawa untuk tada air. Mari ikuti. Jadi sobat pedalaman, ini tuh masih subuh sekali. Jadi sekitar jam 6 lewat begitu. Jadi kita harus tada cepat supaya tidak banyak yang antri. Karena biasanya di sini bisa sampai 5-6 perahu dengan masing-masing ember mereka yang besar-besar. Begitu. Jadi ini masih hanya kami dengan ada satu perahu lagi. Semoga bisa cepat. Jadi ini kita sudah tiba di depan rumah, ada ini rumah tetangga. Jadi kita mau angkat airnya menuju rumah. Begitu. Selamat siang sobat, jadi kita sudah pulang sekolah dan kebetulan air lagi meti, kita harus manfaatkan. Jadi begitu sudah di pedalaman, semuanya harus serba dimanfaatkan. Tadi waktu air naik kita manfaatkan untuk ambil air minum, sekarang air surut kita manfaatkan untuk ambil air mandi dan juga untuk cucian. Jadi ini sumur yang hari-harinya kami gunakan airnya untuk mandi dan juga untuk cucian. Jadi sobat, kenapa kami harus mengambil airnya itu ketika lagi surut? Sumur ini kan berada pas di tepi air laut. Jadi kalau pas lagi pasang atau air naik, airnya tuh asin. Jadi kami harus memanfaatkan air surut agar asinnya berkurang dan airnya bisa kami gunakan untuk mandi dan juga untuk cuci. Tadi kita sudah angkat air, sekarang kita harus cuci pakaian dulu selagi airnya masih surut gitu. Karena mengejar nanti kalau airnya sudah naik, airnya asin, jadi pakaian kita nanti akan cepat rusak karena air garam itu. Beginilah kondisi kami guru-guru pedalaman Ansus dengan serba kekurangan, terutama adalah air bersih. Kalau untuk minum kami harus mendayung pergi ke darat sana, dan kalau untuk mandi, cucian kami harus menggunakan air payau yang ada rasa asin-asinnya dari sumur yang berada di tepi laut ini. Sagu adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan terastrombia atau pohon sagu. Sebelum mengenal nasi, masyarakat Nusantara menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Namun, kini sagu menjadi makanan pokok hanya bagi rata-rata masyarakat yang berada di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi. Umumnya, pohon ini tumbuh di tepi sungai atau di rawa.
Di Papua dan di Maluku, sagu biasanya diolah menjadi papeda. Namun, pada sekarang ini bukan hanya sebagai papeda, biasanya juga diolah menjadi sagu bakar yang dapat dinikmati bersama dengan teh atau kopi. Sagu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, namun rendah gula dan lemak. Pedalaman, jadi kegiatan kita hari ini adalah kita mau pergi tokop sagu. Sagu itu merupakan makanan khas dari masyarakat Papua. Jadi bagaimana prosesnya, mari ikuti dan saksikan. Jadi kita tetap pakai perahu, alat transportasi tradisional di masyarakat Ansus. Jadi untuk mencapai kebunnya atau dusunnya, kita akan dayung bersama dengan anak. Sobat, jadi kita sudah tiba di darat, sudah tiba di dusun, di kebun. Jadi itu ada beberapa perahu dari ada mama-mama atau warga yang akan bersama-sama dengan kita untuk tokop. Jadi mari saksikan. Sobat, kita sudah tiba di dusun. Ini adalah kebun dari Mama. Jadi ini sudah ada alat-alat untuk perah sagunya. Jadi bagaimana prosesnya? Saksikan. Untuk proses pengambilan sagu, pertama kita tokop bagian tengah pohonnya menggunakan alat yang sudah dirancang khusus oleh masyarakat. Lalu kita akan ramas dan saring sagunya. Jadi hasil anyamannya itu begini, dan nanti ini dipakai untuk tempat tadah untuk ramas sagunya, begitu. Iya kan, Bang? Kita lagi ramas sagu, jadi beginilah prosesnya, sobat. Tadi Mama suka kasih ajar, Mama bilang ini sebetul. Tak lupa kita harus selalu siram ketika sedang meramas. Dan hasil endapannya lah yang akan diambil untuk menjadi papeda dan sagu ataupun olahan lainnya. Jadi ini tunggu dia sampai dia punya sari-sari sagu itu habis, selesai, baru kita buang ampasnya. Jadi ini tadi Carlos bilang masih ada, jadi kita ramas terus. Di mana-mana, tok-tok tidak pernah ketinggalan atau lato-lato. Jadi di dusun sagu juga suaranya pasti kedengeran.
Namanya apa, Mama? Sagu. Sagu yang baru diramas toh. Baru diramas. Iya, iya. Oh iya, botol panas-panas ya. Oke, bagaimana rasanya? Coba ya. Yang ini yang masih gurih-gurih nih. Oh, lihat. Dia mama garing. Ini kalau misalnya dibuka, kalau dia masih panas, dia masih enak. Ini dia kenyal-kenyal dalamnya begini. Jadi kalau dari luar dia garing, tapi kalau di dalamnya dia kenyal-kenyal. Saya makan mochi begitu. Nah, kalau rasanya tawar. Jadi kalau roti tawar tuh masih lebih manis. Coba kalau ini tawar tidak ada rasa gula. Jadi yang ada itu rasa garing ditambah dengan ada tadi kelapa parut. Jadi rasanya enak. Tidak hambar begitu. Mungkin karena masih panas sih. Sekarang kita mau belajar buat papeda di rumah Mama Desira dan dibantu oleh Mama Charles. Di sini sudah ada sagu. Sagunya ini dihaluskan, nanti kemudian ditaruh air panas. Oke, sekarang kita mau saring sagu supaya kotorannya tidak terikut. Sekarang ditaruh air panas ya Mama ya. Jadi ya Mama ya. Nah, ini dia sudah jadi, tinggal nanti diputar-putar Mama. Atau langsung ambil begitu toh? Oke, ini sagu yang nanti dibakar sama nenek. Nah, nanti ditunggu sampai sagunya yang dibakar nanti. Nah, ketika sagu ini dibakar nanti dia sudah mengeras. Bisa dicampur kelapa kan nenek? Ya bisa, tapi tolong dirubah pola pikirnya. Banyak gaya kosong isinya. Ini adalah sagu yang sudah jadi, yang ketika dibakar tadi oleh nenek. Nah, bentuknya seperti kotak-kotak ini. Ini bisa kalian lihat. Karena ini yang bentuknya sudah dipotong dan sudah bisa dimakan. Rasanya enak. Apalagi dicampur sama teh panas. Mantap. Terima kasih Sobat Pedalaman sudah mengikuti kegiatan saya. Itulah sedikit kisah dari saya, guru pedalaman FLC SMP Ansus. Dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Di ujung kisahmu, pelangi sudah menanti. Saksikan episode Sobat Pedalaman lainnya hanya di Tangan Pengharapan. Sampai bertemu. Dah. Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, Anda telah menyaksikan program Sobat Pedalaman sampai selesai. Kami berterima kasih atas bantuan Anda bagi Tangan Pengharapan, sehingga kami bisa terus menolong 6.100 anak di 85 titik di seluruh pelosok Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan juga makanan bergizi berkat bantuan Anda. Mari berantas kemiskinan kebodohan di rakyat Indonesia dengan berkontribusi melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Bersama Tangan Pengharapan, berantas kebodohan. Helping people live a better life.